Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Dinda Pristisenta. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Jadi hari ini di pagi yang cerah ini kita akan membahas dan mengupas tentang perbandingan situasi politik saat ini ataupun zaman sekarang dengan zaman dulu. Jadi saya sudah bersama narasumber Bapak Muhajir. Beliau merupakan politikus Desa Krian, pendukung nomor 3 juga. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa hal tentang perbandingan sistem politik saat ini dan zaman dulu. Gimana kabarnya, Pak? Baik Ya, Pak. Baik, Mbak Dinda. Oke. Jadi Bapak udah siap untuk diwawancarai atau mungkin ada Insya Allah follow-up siap. dulu? Sedapat yang saya tahu, Insya Allah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Siap. Jadi di sini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan dan nanti Bapak bisa langsung menjawab aja setelah saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin tahu nih Pak tentang apa yang Bapak ketahui tentang perbedaan sistem politik saat ini dengan zaman dulu, waktu Bapak kecil misalnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya juga menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa yang sempat untuk mengikuti acara ini, yaitu dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan sejauh yang saya tahu dan yang saya rasakan dari saudara Dinda, salah satu mahasiswi jurusan Sosiologi dan Antropologi di salah satu perguruan negeri Semarang. Untuk pertanyaan pertama tadi disampaikan bahwa bagaimana Anda melihat perbedaan utama antara sistem politik zaman dulu dengan zaman sekarang. Sejauh ini saya juga sudah katakanlah sudah banyak terlibat di ranah politik, baik itu sistem yang diterapkan di zaman dulu dan sistem yang diterapkan politik di zaman sekarang. Kalau seingat saya di zaman dulu itu sistem politik yang diterapkan para elit politik itu tidak seheboh yang sekarang. Terutama perbedaan yang terlihat adalah bagaimana para elit politik yang mencalonkan diri, yang notabene ingin mewakili aspirasi masyarakat, yang ingin mensejahterakan masyarakat, itu hanya sekedar embel-embel depan menurut saya. Kalau zaman dulu masyarakat berpolitik itu dia sudah terbentuk bergolong-golong, berkelompok-kelompok untuk menentukan wakilnya masing-masing tanpa ada imbalan atau tanpa ada doktrin, tanpa ada semacam keinginan untuk mendapatkan semacam uang. Nah, jadi dia memang merasa memiliki bahwa kelompok politik atau zaman sekarang dibilang partai politik itu adalah memang milik dia. Itu kalau zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang sudah berkembang di masyarakat luas bahwa masyarakat atau warga yang ikut berpolitik itu selalu didoktrin, diarahkan, bahkan harus dibayar baru dia memilih yang namanya wakil rakyat atau dia memilih yang bayar yang besar. Artinya begini, kalau zaman dulu itu bahkan masyarakat itu membuat semacam atribut itu tanpa didanai oleh salah satu calon elit politiknya. Itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang untuk memasang semacam baleho, stiker dan lain-lain itu dia dibayar. Apalagi pada saat dia memilih untuk memilih wakilnya tanpa dibayar, itu pun cari bayaran yang besar. Siapa yang besar itu yang saya pilih. Artinya sistem ini sudah tidak bersinkron atau tidak sesuai dengan keinginan negara kita. Negara kita adalah demokrasi. Kemudian dalam proses demokrasi itu kita harus memilih wakil rakyat yang dapat dipercaya dengan sistem luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Sekarang hal itu yang namanya luber itu hampir tergerus dengan sistem-sistem yang diterapkan oleh
para politik kita. Jadi intinya masyarakat sekarang itu, kalau saya tidak dibayar, ya saya nggak mau milih gitu. Jadi artinya beban moral untuk menegakkan demokrasi itu hampir tergerus oleh sistem yang sudah diterapkan pada zaman elit politik sekarang. Mungkin begitu kira-kira. Oke, berbicara tentang sistem politik zaman dulu dan zaman sekarang, tadi juga menyinggung tentang partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu mau memilih ketika dia dibayar gitu ya Pak ya. Ya. Jadi sekarang itu ya bukannya tentang ini cocok untuk jadi pemimpin, dan akhirnya ya udah saya nyoblos itu, Ya. tapi di mana yang ngasih uang paling banyak itu yang dicoblos gitu ya Pak ya. Ya, begitu Zaman kira-kira. sekarang. Berarti zaman dulu nggak ada yang Hampir namanya tidak ada. politik uang Pak. Jadi zaman dulu nggak ada. Zaman dulu hampir tidak ada, apalagi waktu zaman partai masih 3, yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Golkar atau golongan karya, yang ketiga itu PDI, bukan P ya, PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Nah, itu hampir tidak ada. Seandainya saya ini salah satu kader dari Partai A misalkan, ya tanpa disuruh, saya memang sudah senang kepada partai saya, karena saya ingin berharap supaya salah satu partai saya itu mewakili kita, mewakili masyarakat untuk bisa duduk di kursi dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itu keinginannya. Bahkan untuk membuat banner, baliho dan sebagainya itu modal gotong royong dari di antara kelompok itu sendiri gitu. Jadi artinya sebelum mencalonkan diri dia sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nggak mesti konyong-konyong, dia terus begitu dia tebar pesona lewat banner, lewat stiker dan atribut lainnya, kemudian menyatakan bahwa saya mewakili di dapil Bapak loh untuk menjadi wakil Bapak. Nggak seperti itu dulu. Dulu itu memang si Anu yaudah kita calonkan gitu. Kebetulan dia salah satu partai itu, terus dicalonkan masyarakat, kemudian diangkat, dijunjung dan disokong secara material maupun atribut-atribut. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, dia tidak kenal dari mana datangnya, dia tidak kenal apa tujuannya, dia tidak kenal siapa dirinya, tahu-tahu dia menancapkan banner, tahu-tahu dia menempelkan stiker dan sebagainya dengan berbagai macam logo yang notabene untuk mensejahterakan rakyat atau mewakili suara rakyat. Itu sekarang itu. Nah, karena masyarakat kebanyakan sekarang ini hanya terlihat di gambarnya, sosok profilnya secara pribadi maupun latar belakang dia kenal, akhirnya ya udah, nanti kalau dia ngasih duit ke saya ya saya pilih. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Tibalah kita di ujung acara. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah ataupun mungkin saran untuk pemimpin kita saat ini, yang kita harapkan seperti apa, ataupun mungkin ada kata-kata lain, monggo Pak dipersilakan. Ya. Para elit politik yang memang punya tujuan untuk mewakili masyarakat ke depannya lewat kursi DPR itu harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat dengan catatan apa sih keinginan kebutuhan masyarakat yang akan diwakilinya. Sebenarnya seperti itu menurut saya gitu. Segitu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira perbedaannya itu jawaban. Aku perkenalan diri dulu. Ya. Hari tanggalnya kamu sampaikan ke ngirim sabun. Itu apa tabung? Itu order melu. Malah itu Maksudku Apa-apa sih? yang nyantai. Loh, orang kita kan relax nyantai. Nyantai aja. Orang pengamat politik tuh nggak ada yang nggak merokok. Udah mulai nih. Dah. Dan gitu. Kok terus suruh pas panen ya nggak bisa lah. Jawabnya nggak relax. Ya memang nyantai. Bu, wis mulai, Cah. Resiko.